Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sakir dengan NIM 08051282328051. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan data gelombang menggunakan software Panoply. Sebelumnya, apa itu gelombang? Jadi gelombang itu merupakan gelombang dapat didefinisikan sebagai pergerakan naik turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang selanjutnya membentuk kurva sinusoidal. Pembentukan gelombang umumnya dapat terjadi di daerah perairan lepas. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gelombang ini itu ada angin, kemudian ada gaya tarik bulan dan matahari, tingkat salinitas juga, dan densitas air juga dapat mempengaruhi gelombang. Jadi langsung saja untuk pengolahannya. Sebelumnya itu kita lakukan pengunduhan data untuk kita analisis. Untuk pengunduhannya itu menggunakan website dari Copernicus Marine Service. Sini kita cari saja yang Copernicus Marine Service. Kemudian di sini kita bisa login terlebih dahulu. Di sini saya sudah login. Kemudian ke Global Ocean Waves Analysis and Forest, lalu download, pilih yang variablesnya, pilih yang sea surface waves significant dan sea surface strokes, yang ini surface wave strokes drift velocity. Kemudian untuk wilayah yang akan kita unduh itu bisa kita sesuaikan. Di sini kita masukkan koordinat baik itu dari barat, utara, timur, dan selatan. Caranya kita ke di box finder, kemudian rectangle, pilih rectangle yang kotak ini, lalu rectangle wilayah yang akan kita ambil titik koordinatnya. Nah, di sini titik koordinatnya itu kita masukkan saja yang box, kemudian copy, lalu kita pastikan di Copernicus ini. Bisa kita sesuaikan barat, selatan, timur, dan utaranya sesuai dengan yang ada di box finder ini. Kemudian kita bisa sesuaikan data yang akan kita unduh, sesuaikan data range atau range waktu data yang akan kita unduh. Di sini saya memilih dari 1 Januari 2022 hingga 1 Januari 2023. Kemudian tinggal diklik download, lalu filenya akan otomatis masuk ke folder penyimpanan kita yang ini, yang mem smooth. Selain dari Copernicus Marine Service ini, kita juga bisa mengunduh menggunakan Climate Data Store, di mana kita bisa pilih yang bisa untuk mengunduh datanya kita bisa menggunakan yang era 5 Hourly Data on Single Level from 1940 to present. Di sini kita tinggal klik saja.
Selanjutnya tinggal dipilih yang download, kemudian ini pilih yang reanalysis, kemudian pilih yang significant height of combit. Jadi dia sama saja mengunduh data gelombang. Sini bisa kita sesuaikan untuk tahun, bulan, dan waktunya. Nah, di sini juga sama seperti website sebelumnya, kita masukkan koordinat berdasarkan wilayah yang kita inginkan. Untuk formatnya itu sama, dia menjadi .NET-CDF, sama seperti data pada website Copernicus Marine Service ini. Kemudian jika kita sudah mengunduh datanya, kita bisa langsung saja masuk ke software Panoply. Nah, di sini kita sudah masuk ke software Panoply-nya. Kemudian kita bisa pilih file, lalu open. Di sini kita bisa masukkan data yang telah kita unduh sebelumnya. Klik open. Lalu pilih yang FAM, klik kanan, lalu create plot. Pilih yang color contour plot using, lalu create, kita create. Nah, di sini kita bisa melihat ketinggian gelombang, spectral significant wave pada wilayah yang saya kaji, yakni di Pulau Mayu. Jadi sebelumnya di list wilayah kajian itu saya membuat list untuk Pulau Bawah, tapi karena Pulau Bawah itu terlalu kecil sehingga sulit mencarinya, jadi saya ubah menjadi Pulau Mayu. Kemudian kembali ke, nah di sini ini untuk ketinggian gelombang, dimana dapat dilihat gelombang ini bisa dilihat menggunakan warna. Jadi dari biru ke merah itu ketinggian gelombangnya itu semakin tinggi, dimana yang paling biru 0,7 hingga yang merah agak kehitaman ini dia menjadi 0,9. Kemudian untuk membuat animasi, kita bisa ke file, export animasi. Di sini untuk formatnya kita buat jadi MP4 atau jadi format video. Di sini kita juga bisa buat frame rate-nya atau frame per second dari video animasinya ini. Dan kita klik OK.
lalu kita buat di folder penyimpanan kita, lalu klik save. Tunggu proses pembuatan animasinya selesai. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita bisa lihat untuk animasinya. Nah, jadi ini untuk animasinya. Sebenarnya ini terlalu kecil untuk kita analisis, untuk kita menganalisis gelombang, ketinggian gelombang. Jadi di sini saya sudah mengunduh juga data yang dari website Climate Data Store. Jadi untuk di Climate Data Store itu saya mengunduhnya dengan wilayah yang lebih luas, atau di seluruh, bisa dibilang di seluruh dunia. Ini untuk datanya. Kalau pilih yang SVH, klik keluar. Maaf, salah. Nah, jadi di sini saya sudah mendownload data ketinggian gelombang dari website yang Climate Data Store yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini untuk datanya itu lebih luas, jadi lebih mudah untuk menganalisis ketinggian gelombang pada perairan. Jadi untuk makanya sama, kita bisa klik plot lalu pilih yang color contour plot using. Nah, di sini saya menekan longitude dan latitude, maka dia akan tampil seperti ini. Jadi di sini dapat kita lihat lebih jelas untuk ketinggian gelombang. Ini untuk di wilayah yang lebih luas. Di sini sama saja, untuk warna biru itu dari titik yang rendah hingga merah yang paling tinggi. Pada diagram atau grafik yang sebelumnya itu untuk ketinggian gelombangnya itu hanya 0, sedangkan di sini dia bisa mencapai 9,3 meter. Di sini ada legendanya. Untuk mengekspor animasi itu yang kayak sama, tinggal di file lalu ekspor animasi, lalu format videonya ubah jadi MP4 dan tinggal diklik OK. Maka dia akan seperti ini untuk tampilan dari animasi ketinggian gelombang dari data. Sini kita tunggu saja.
Nah, di sini dapat kita lihat untuk animasi ketinggian gelombangnya. Ini dari waktu, saya mau datanya dari tahun 2020 bulan 1. Ini datanya selama 3 hari, bisa dilihat data selama 3 hari yang saya unduh menggunakan Primate Data Store. Mungkin itu saja untuk pengolahan data gelombang pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.